Selamat datang di channel Trading for Better Life. Select video ini kita coba analisa satu emiten favoritnya trader yang saat ini memang melemah, tapi terpantau dua investor besar dunia masih masuk melakukan akumulasi. Dan video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih uptrend dan ternyata laba bersihnya turun maupun pendapatan naik di tahun 2025. Bagaimana potensi saham ke depannya masih menarik, kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, di video ini saya coba analisa saham Pegas yang terpantau satu minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas 2400. Cara candle bisa kita lihat pada perdagangan hari Selasa, Pegas sempat menyentuh 2500, tapi cara candle 2400 ini belum terkonfirmasi break. Kemarin sempat melemah ke 2300, Pegas masih bisa bertahan. Tapi hari Jumat, Pegas kembali melemah turun 1% lebih ke 2370. Tapi secara teknikal Pegas saat ini masih oke, jadi masih bergerak trend. Jadi teman-teman yang saat masih punya saham Pegas misalnya masih bisa coba di hold. Tapi memang kalau pemberitaan dengan judul pendapatan naik laba Pegas di tahun 2025 malah terpangkas 36%. Jadi laporan keuangan tidak begitu oke. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Pegas, bisa kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat asing melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita perhatikan asing dalam satu minggu ini masih masuk. Dan bisa kita lihat di broker summary pada penurunan 1% lebih ini ada distribusi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk Pegas, teman-teman saat ini bisa jadikan 2300 untuk taruh stop, atau teman-teman mungkin dapatnya di 2000 ke bawah bisa jadikan 2200 atau garis EMA 50 untuk taruh stop. Untuk saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 2140. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, lebih oke mesti wait and see dulu. Karena masih ada distribusi dan gagal break 2400, saya lihat Pegas masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2300. Jadi kita wait and see. Jadi ternyata Pegas mengetes 2300 malah tembus, lebih oke saya coba tunggu di sekitar 2200-an untuk target entry-nya. Jadi tunggu di sekitar support 2200 untuk target entry di lebih bawah. Karena 2200 saya lihat merupakan support lebih kuat daripada support 2300. Tapi secara teknikal Pegas menurut saya masih oke walaupun ada potensi terkoreksi. Menurut saya ini koreksi jangka pendek kan, secara pergerakan sebelumnya Pegas sudah naik lumayan tinggi. Target kenaikan terdekat saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2400 sampai 2500 untuk target swingnya. Sekarang kita lihat saham Ratu. Saham Ratu terpantau masih kesulitan untuk break garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya mengetes sekitar 4700 sampai 5000. Ratu bisa bertahan dari rebound dari zona support ini secara candle versi rebound, tapi bisa kita lihat mencoba break garis EMA 50 150 pada saat itu di sekitar harga 7800 sampai 7850. Ratu kembali gagal break, saat ini kembali melemah. Hari Jumat masih turun 4% lebih ke 5550. Jadi saat ini dekat dengan support di 5500 dan harus hati-hati apabila jebol support ini. Ratu tetap masih ada potensi kembali melemah mengetes support psikologisnya di harga 5000. Dan untuk Ratu jika kita perhatikan di broker summary, ini juga masih ada akumulasi, dan menariknya juga di broker summary penurunan tajam ini juga ini terpantau malah ada akumulasi. Jadi untuk Ratu apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, tetap menurut saya lebih oke coba tunggu di sekitar harga 5000 kembali. Ya walaupun saat ini ada support terdekat di 5500, satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi low technical rebound. Tapi support 5500 dan support 5000 menurut saya lebih oke support 5000. Karena masih berupa support psikologis. Sebelumnya juga sempat dites beberapa kali, ini masih bisa bertahan dari rebound. Jadi teman-teman bisa jadikan 5500 atau 5000 untuk target entry apabila Ratu bisa bertahan dari rebound dari support ini. Tapi tetap untuk saat ini jadikan 6000 untuk target swing jangka pendek dan target hijau di 6400. Dan bisa saja hanya technical rebound, satu Ratu masih melanjutkan low selama belum ada akumulasi atau sentimen positif. Sekarang kita lihat saham Raja. Saham Raja secara pergerakan juga hampir mirip dengan Ratu. Sebelumnya juga sempat mengetes sekitar harga 3300 sampai 3400. Raja juga bisa bertahan dari rebound. Sempat naik di atas garis EMA 150 yang pada satu sekitar 4600. Tapi mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata Raja gagal break. Saat ini juga kembali melemah di bawah garis EMA 50 150. Jadi cara pergerakan saat ini Raja mencoba untuk break support di 4000. Jadi sekarang candle memang sudah turun bawah 4000 tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan cara pergerakan Musa juga Raja harus hati-hati apabila minggu depan terkonfirmasi break 4000, Raja akan lanjut pelemahan ke support kembali ke 3300 sampai 3400. Jadi sekarang kita lihat saham Raja.
Raja asing juga masuk, tapi di broker summary terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk raja, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, wait and see dulu. Bisa entry apabila raja naik kembali di atas 4.000, atau mau tunggu di bawah, coba spekulatif buy dengan cara tunggu di sekitar 3.300 sampai 3.400 kembali. Tapi ingat untuk raja juga secara teknikal saat ini masih belum oke. Jadi apabila teman-teman entry, ingat risiko masih lumayan besar, pertimbangkan hanya trading jangka pendek, dan harus berani cut loss apabila nanti raja turun di bawah 3.300 sampai 3.400 nih. Sekarang kita lihat saham Pertamina. Pertamina jika kita perhatikan secara teknikal juga tidak oke. Bisa kita lihat sebelumnya juga sempat bertahan dari rebound dari 1000, tapi mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal break. Saat ini malah kembali melemah ke harga 1000. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Pertamina, asing terpantau masuk walaupun jumlah tidak besar, dan penurunan 1% lebih ini jika kita perhatikan juga masih ada sedikit distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Pegas, saya coba tunggu di sekitar harga 1000. Karena 1000 sebelumnya juga sempat dites, ini masih bisa bertahan. Maksimal entry-nya itu di 980 untuk target entry apabila Pertamina masih bisa bertahan dari zona support ini. Dan untuk saat ini target untuk swing itu di 1050 sampai 1100. Tapi sama sebaiknya jangan entry apabila Pertamina malah lanjut turun bawah harga 1000. Dengan cara teknikal juga Pertamina memang saat ini masih belum oke. Dan untuk saham-saham downtrend seperti ini yang masih belum ada akumulasi besar, belum ada tanda-tanda perbalikan arah, memang masih bisa coba pantau untuk spekulatif buy apabila teman-teman lihat mana support kuatnya, tapi harus pertimbangkan untuk trading jangka pendek atau cut loss apabila ternyata saham-saham kita entry di support kuat malah lanjut turun di bawah support kuatnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.